Saudara-saudari yang terkasih, saya memberi judul renungan saya, Kematian Walau Menakutkan adalah perayaan iman tentang kemenangan kehidupan. Kematian sesungguhnya satu-satunya kemungkinan yang paling pasti yang terjadi sejak manusia dilahirkan. Sejak kita dilahirkan, kita menuju kepada kematian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan bertahan hidup selamanya. Bertahan hidup selamanya di dunia ini justru merupakan penderitaan yang sangat besar, yang tak terbayangkan. Dan kematian itu, suka atau tidak suka, justru akan membebaskan kita dari penderitaan yang tak terbayangkan itu. Kematian bisa terjadi kapanpun dan disebabkan oleh penyakit atau oleh peristiwa apapun. Yang tidak kita ketahui hanya soal waktu. Kapan kematian itu akan menghampiri kita? Kapan dan dengan cara apa kita akan mati? Walaupun kita maklum semua orang toh akan mati, namun tetap saja kita takut karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana akan terjadi. Maka dalam ketakutan dan kesedihan itu, kita tetap berani melayat orang yang meninggal, menghantarkannya ke kubur, mendoakannya. Kita takut karena kita tidak tahu. Apalagi kalau kita tahu, kita bisa sangat takut dan stres. Maka kita bisa sangat mengerti mengapa Yesus mengatakan, hatiku sangat takut, seperti mau mati rasanya. Yesus tahu bahwa dia akan mati, dan akan mati dengan cara yang bahkan sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia meminta para muridnya menemaninya, tetapi mereka tertidur. Dia juga meminta kepada Allah, jika mungkin, tidak mati dengan cara yang demikian, yang keji dan menyakitkan. Dan Allah seakan tidak menjawab. Hari-hari ini, umat manusia di seluruh dunia mengalami ketakutan akan kematian akibat wabah COVID-19. Kita yang masih sehat takut kapan kita akan tertular. Mereka yang sedang sakit, walau tetap berharap akan sembuh, barangkali mereka sedang menghitung hari kapan akan dipanggil Tuhan. Barangkali takutnya mereka seperti takutnya Yesus di Taman Getsemani. Mereka pasti merasa sendirian, karena bahkan suami atau istri atau anak-anak kesayangan mereka tidak boleh menemani mereka. Kami merefleksikan diri, gembala macam apa saya ini? Ketika mereka sakit, domba-domba saya
saya tidak bisa mengunjungi mereka, tidak bisa menghibur mereka. Ketika mereka meninggal, saya tidak bisa memakamkan mereka. Bahkan juga tidak bisa bertemu keluarganya. Saya sungguh ikut sedih. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak semua orang yang sedang sakit karena COVID-19 ini dan keluarga mereka. Yesus juga mengalami rasa takut yang luar biasa, sampai bahkan Allah dirasakan meninggalkan dia. Namun ketakutan Yesus tidak membatalkan kepercayaannya pada Bapanya. Dia tetap teguh percaya pada Bapanya. Jika piala ini harus kuminum, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Mari kita mencermati pakaian liturgi gereja hari ini. Di Jumat Agung, gereja tidak memberi warna duka, warna hitam, atau warna ungu. Gereja memakai warna merah. Seperti di hari Minggu Palma, seperti ketika gereja memperingati para martirnya, merah adalah warna kejayaan, keagungan, kemuliaan, keluhuran, martabat yang agung. Para kardinal dalam gereja Katolik, mereka disebut pangeran gereja. Pakaian mereka merah. Minggu Palma, Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja. Jumat Agung, Yesus mati di salib juga sebagai raja. Para martir kita peringati dengan pakaian merah karena mereka telah menang dan telah mengalahkan kekuasaan dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, kata-kata terakhir Yesus di atas salib adalah sudah selesai. Di hari Kamis Putih, sebenarnya secara spiritual dia sudah menghancurkan dirinya sampai remuk redam. Dia memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman kita. Dia memecah-mecahkan roti. Inilah tubuhku, inilah darahku. Kristus sebetulnya secara spiritual sudah remuk. Dia mempersembahkan dan memberikan dirinya secara total untuk kita. Di atas salib, dia mengungkapkan pemberiannya itu secara berdarah, secara lahiriah. Dari pihaknya sudah selesai. Namun benarkah demikian? Ternyata dari pihak manusia masih menuntut lebih. Orang-orang ingin mematahkan kakinya. Seorang serdaku menusuk lambungnya dengan tombak. Keangkuhan dan dosa manusia sampai saat ini terus-menerus menuntut Tuhan mengorbankan dirinya bagi kita, dan Tuhan bersedia.
Dia tidak menolak. Itulah Ekaristi. Kamis Putih dan Jumat Agung, satu kesatuan pengorbanan Yesus, spiritual dan lahiriah. Ini yang diwariskan sebagai perjanjian kekal untuk kita ulangi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, untuk menghadirkan aku terus-menerus sampai akhir zaman. Itu karena kita terus menuntut lebih dari Tuhan, karena kita terus hidup berdosa di hadapannya. Kristus memberikan hidupnya terus-menerus bagi kita. Maka jangan takut akan kematian. Tetaplah teguh mengimani Dia. Dia sang jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia selama ini menyembuhkan siapapun yang sakit apapun. Maka Dia juga bisa menyembuhkan orang-orang yang terpapar COVID-19. Mari di dalam Dia kita hidup benar, adil dan jujur, hidup sehat jasmani dan rohani, hidup dengan sikap mental positif, penuh semangat, hidup dalam kasih, penuh kerahiman, optimisme, membangun persaudaraan yang sejati. Tuhan terus bersama kita, menyertai kita